Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9. Saat ini kita akan belajar tentang bab 8, meladani Kristus dalam pelayanan. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama belajar, kami boleh bersama-sama mengikuti pembelajaran agama Kristen pada saat ini. Tuhan, berkati kami Tuhan di dalam pembelajaran kami pada hari ini, supaya kami mendapatkan keteladanan yang luar biasa yang Kristus tanamkan dalam kehidupan kami dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat, kemampuan supaya kami bukan hanya mengerti tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anakku dapat menyimpulkan pelayanan yang meneladani Kristus. Yang kedua, anak-anakku dapat menguraikan contoh pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, anak-anakku dapat merangkum aspek-aspek penting yang dapat kita gunakan yang dapat kita kembangkan untuk pelayanan kita. Keempat, anak-anakku dapat membuat cerita baik tertulis maupun dalam bentuk video yang berkaitan dengan menerapkan pelayanan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, pasti kalian punya idola yang biasanya yang keren saat ini itu penyanyi-penyanyi Korea, entah itu Blackpink, BTS ya. Apa yang biasanya kalian tiru dari mereka? Cara mereka bernyanyi, cara koreografinya, atau apapun itu. Nah, tapi pada saat ini kita akan belajar tentang seorang idola yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang patut kita teladani atau kita tiru dalam kehidupan Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah memandang latar belakang apapun, latar belakang fisik, usia. Ya, contohnya ketika memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, kita melihat di situ terdiri dari berbagai usia dan berbagai latar belakang tertentu. Yang kedua, ketika melayani, Tuhan Yesus tidak memandang latar belakang karakter atau sifat. Contohnya, Rasul Petrus yang tegas, Rasul Yohanes yang sabar, Rasul Thomas yang kurang percaya, bahkan Rasul Yudas Iskariot yang mengkhianati pun Tuhan Yesus melayani dengan baik. Tuhan Yesus melayani tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, dalam pelayanan Tuhan Yesus tidak pernah mengerjakan pelayanan dengan asal-asalan. Tuhan Yesus selalu mempersiapkan diri dengan berdoa sesuai dengan kehendak Bapanya. Kalau kita melihat setiap subuh, setiap pagi, Tuhan Yesus selalu berdoa. Di sisi lain, Tuhan Yesus menggunakan pendekatan pelayanan secara pribadi atau personal. Sebagai contoh, wanita Kanaan yang menginginkan anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kemudian perempuan dari Samaria, kemudian kisah tentang perwira Kapernaum yang meminta kesembuhan untuk hambanya. Adapun contoh-contoh pelayanan Tuhan Yesus, kita akan mempelajari yang pertama, ada 4 contoh pelayanan yang akan kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya
selama kurang lebih 3 tahun. Namun kita akan melihat dua peristiwa penting penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan para muridnya. Yang pertama, dari peristiwa menghadapi badai dan gelombang. Para murid pada saat itu sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, bahkan boleh dikatakan hampir mengalami maut, tetapi Tuhan Yesus menyertai mereka dan menyatakan kuasa-Nya sehingga gelombang dan badai pun tenang. Dan pada akhirnya para murid Tuhan Yesus mengalami ketenangan dan terselamatkan dari badai dan gelombang. Yang kedua, kita melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menyertai, memberikan kekuatan. Tuhan Yesus itu mengutus para muridnya. Pada saat itu, ketika masa kebangkitan itu, para murid sedang mengalami ketakutan yang luar biasa karena guru mereka, Tuhan Yesus, mati disalibkan. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa mereka melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka sendiri. Nah, dari hal ini kita belajar bahwa kita tidak cukup bercerita atau bersaksi tentang siapa Tuhan itu. Kita tidak hanya bercerita melalui tutur kata saja, tapi kita juga harus hidup bersama dengan orang lain, berjalan, bekerja bersama dengan orang lain, supaya orang lain melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, kalau tadi yang pertama, Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Yang kedua, Tuhan Yesus makan bersama. Tentunya sangat menyenangkan kalau kita makan bersama, entah itu bersama dengan teman-teman, bersama dengan sahabat ataupun keluarga. Di situ kita bisa makan sambil ngobrol dalam keadaan yang santai. Ya. Dan di situ kita bisa lebih lagi mengenal orang-orang yang makan bersama dengan kita. Nah, Tuhan Yesus seringkali makan bersama dengan banyak orang. Ya, dengan murid-muridnya, dengan pemungut cukai, dan dengan banyak orang yang lain. Dan itu menjadi sarana Tuhan Yesus untuk melayani mereka, untuk lebih lagi mengenal mereka. Selanjutnya, anak-anak, Tuhan Yesus begitu peduli dengan kebutuhan orang lain. Dia tidak hanya mempedulikan kebutuhan kelompok besar, tetapi juga mempedulikan kelompok yang kecil. Semua pelayanan, entah itu kelompok besar maupun kelompok yang kecil, itu sama pentingnya di hadapan Tuhan. Namun, kebutuhan yang diperlukan biasanya dapat terpenuhi dalam kelompok yang kecil atau individu daripada kelompok yang besar. Nah, selain peduli dengan orang lain, Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan secara pribadi. Ya, seperti contoh tadi perempuan Kanaan, di mana perempuan tersebut meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus untuk anaknya, dan kita melihat tekadnya yang luar biasa dalam memohon kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, para rasul, dia mengutus Tuhan Yesus memanggil ke-12 para rasul sesuai dengan rencananya. Adapun aspek penting yang perlu kita kembangkan dalam pelayanan, yang pertama itu dalam hubungan dengan Allah, yaitu kita perlu lebih lagi mengasihi Allah dengan segenap hati. Kita perlu taat kepada pimpinan Roh Kudus, kita perlu sungguh-sungguh di dalam meneladani Kristus, dan terus-menerus kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.
Selanjutnya, aspek yang perlu kita kembangkan yaitu dalam hubungannya dengan diri sendiri, yaitu kita perlu memiliki pemikiran yang sehat. Kita perlu memelihara diri sendiri, entah itu dengan berolahraga, entah itu dengan menjaga makanan yang sehat. Kita perlu menerima diri sendiri dengan jujur. Kita perlu rendah hati, berdamai dengan diri sendiri. Kita perlu berdisiplin diri dan menguasai diri. Yang ketiga, yang perlu kita kembangkan dalam pelayanan adalah dalam hubungan dengan orang-orang yang seiman, yaitu dengan peduli dengan sesama, lebih memahami kebutuhan sesama, mengampuni dengan tulus, kemudian juga tidak berbicara yang kurang baik terhadap saudara seiman, tidak suka menggerutu, tidak suka menggusik, dan bersekutu, berdamai dengan saudara-saudara seiman. Yang keempat, dalam hubungan dengan pelayanan, yaitu seperti memahami dan mengenal talenta yang kita miliki dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kelima, dalam hubungan dengan orang-orang non-Kristen, yaitu bagaimana kita menjadi saksi Kristus, bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia, bagaimana kita bergaul dengan sesama, turut terlibat dalam kegiatan bermasyarakat, membuka diri untuk sharing iman, menjadi berkat bagi sesama kita. Yang keenam, dalam hubungan dengan keluarga, seperti bagaimana kita menghormati orang tua, kita menjadi berkat bagi keluarga dan belajar dari orang tua. Yang ketujuh, dalam hubungan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan, kita perlu belajar untuk menghadapi kehidupan secara realistis, mengatasi krisis permasalahan dengan pandangan iman Kristiani. Kita belajar bersukacita dalam penderitaan dan belajar tentang kehendak Tuhan yang harus yang dinyatakan dari peristiwa yang terjadi. Yang kedelapan, yang terakhir, anak-anakku, yang perlu kita kembangkan adalah dalam hubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, seperti taat kepada pemerintah, mendoakan pemerintah, terlibat dalam pelayanan masyarakat, dan mengembangkan pelayanan masyarakat demi kebaikan bersama. Sekian dulu penjelasan materi bab 9. Adapun tugas yang akan kalian kerjakan, yang pertama, membuat clipping tentang pelayanan gereja, baik itu memberikan bantuan sosial, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti jompo, dan sebagainya. Yang kedua, membuat tugas keterampilan, yaitu membuat cerita dalam bentuk tertulis maupun video tentang pelayanan Tuhan Yesus yang perlu diteladani. Sampai di sini anak-anak penjelasan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Oke, sampai di sini pembelajaran. Sampai ketemu pada pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.